Makanya ayat yang paling panjang dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulis. Kau pinjam duit kau ya? Ya. Ingat ceramah Ustaz Somad kemarin? Kita tulis. Saya pinjam akan bayar 1 Mei. Ah, ini dah. 1 Mei tahun berapa? Kalau tidak ada tahunnya, itu berarti Mei, artinya maybe yes, maybe no. Jangan diam, perbuatan maksiat ada di depan mata. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Yang punya kekuasaan, atasan, direktur, supervisor, robah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Tak bisa dengan lidah sendiri, pakai lidah Ustaz Somad. Inilah diundang Ustaz Somad ini. Saya, Pak Ustadz, kalau saya ngomong orang tersinggung, Pak Ustadz, sakit hati dia, ngamuk dia dengan saya. Potongan video Ustadz Somad yang ada di Instagram itu, download, share. Yang mana Instagram Ustadz Somad? Itu yang followernya 8 juta itu. Apanya nih Ustadz kok sombong? Maksudnya yang belum follow lah. Kami selalu nonton YouTube, Pak Ustadz, tapi kami ambil dari sini, dari sini, dari sini. Bingung kami, YouTube Ustadz yang resmi mana? Itu ada yang resmi. Namanya Pak Ustadz, Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Share, share, grup orang kampung, share, grup satu alumni, share, grup keluarga, share, grup keluarga istri, share, grup mantan. Share semua kebaikan-kebaikan, karena innal insana lafi khusr. Manusia ini rugi semuanya. Orang kaya rugi, orang miskin jauh lebih rugi. Kita ini semuanya rugi. Yang untung itu siapa? Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Terutama tentang masalah sholat ini. Kalau punya kawan di JMS, ngajak sholat, mengingatkan sholat, ngasih tahu sholat, peganglah dia. Dia adalah teman menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman yang seperti ini masih banyak di JMS, insya Allah. Amin. Pak Ustadz, setelah mendengar tausiah Ustadz, alhamdulillah, saya sampaikan ke suami saya pun udah sholat sekarang, Pak Ustadz. Sholat apa, Bu? Idul Fitri. Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan sholat ya Allah. Nah, banyak juga laki kalian yang tak sholat. Kau udah bayar utang sama si anu, sholatnya bukan main, on time, tepat waktu. Tapi bayar utang tidak mau. Tidak bisa duit dimakan duit orang dengan cara haram, ditebus dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ampunkan dosaku. Nggak bisa, bro. Utang mesti dibayar. Makanya ayat yang paling panjang dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulis. Kau pinjam duit kau ya? Ya. Ingat ceramah Ustaz Somad kemarin? Kita tulis. Saya pinjam akan bayar 1 Mei. Ah, ini dah. 1 Mei tahun berapa? Kalau tidak ada tahunnya, itu berarti Mei, artinya maybe yes, maybe no. Jelaskan, 1 Mei 2024 sampai 2024 tagih, bawa suratnya. Nih, utang kau kemarin, kau yang tanda tangan kan? Aduh, aku kena amnesia sekarang. Manusia diambil dari kata nasia.
Nasia artinya lupa. Karena lupa perlu diingatkan. Yang mengingatkan ada tulisan yang menulis dan ada saksi 2 orang. Kenapa kita selalu lupa? Karena kita menganggap udah kawan, macam saudara, udah kawan dekat, alah dia orang yang baik. Akhirnya pertemanan menjadi permusuhan. Setiap pergi ke kantor asal jumpa dekat dia, buang muka. Muka jangan dibuang, biarkan aja pada tempatnya. Itu kawan saya Pak Ustaz, kalau udah jumpa hidungnya pun tak menyaut. Memang hidung tak bisa menyaut. Yang menyaut itu tetap mulut. Putus hubungan gara-gara hutang. Dudukkan dia, dudukkan bersama, kasih tahu, aku belum bisa bayar hutang bro. Dalam Quran bagaimana solusinya? Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, kesusahan, kepayahan, susah bayar hutang, fa naziratun ila maisarah, kasih dia waktu sampai lapang. Kemarin kita janji 1 Mei, kapan kau bisa bayar? Aku kalau Mei belum bisa. Terus insya Allah Agustus. Kapan Agustus? Habis panjat pinang kalau menang. 17 Agustus ya, sore. Ya, kasih. Juni, Juli, Agustus, 2 bulan 17 hari. Sampai 17 Agustus sore tagih lagi. Kapan kau bayar? Aduh, aku nampaknya tak bisa ini. Sebetulnya udah mau bayar, bini sakit pula, rumah ngontrak pula, ini lagi itu ini, semuanya kredit. Di rumah itu satu-satunya yang cash cuma 1, bini aku itulah. Yang lain itu kredit semuanya. Tolonglah, kau kasih lagi waktu. Nampaknya kalau ku tagih terus, lebih banyak pula lagi bensin ku habis daripada duit yang mau ku tagih. Lebih banyak pula ongkos mau menagihnya lagi. Maka jurus yang ketiga, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Catat, nggak bisa dia bayar, kasih waktu tunda, tak juga bisa. Udahlah, daripada aku capek, setiap aku datang darah tinggiku naik, kolesterolku naik, jantung koronerku naik, udah aku ambil aja lah. Kau makan duit haram, tu ambil lah. Ini banyak orang sekarang, dia bilang, Pak Ustadz, saya udah ikhlaskan aja Pak Ustadz, tapi sampai mati saya nggak mau negur dia Pak Ustadz. Ini bukan ikhlas namanya, ini namanya pasrah tapi tak rela. Jadi kalau memang mau kasih, kasih aja. Kalau tidak kasih, maka catat dia. Nanti kalau anaknya mati, bapaknya mati, minta tagih kepada ahli waris. Makanya seringkali orang meninggal, kata sambutan, kalau ada orang tua kami ini hutang piutang, tolong tuntut kepada kami anak-anaknya. Maka bapak ibu semuanya, itu tujuannya apa? Karena sebanyak apapun amal orang, kalau masih ada sangkutan hablum minan nas, tak diterima Allah. Hubungan hablum minallah, sholat, hablum minan nas, hutang piutang. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa. Kata malaikat, dosa kau belum bisa diampuni, status kau pending. Kenapa? Rantang belum kau pulangkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad ini tiba-tiba cerita utang, jangan-jangan dapat bisikan dia. Wallahi tallahi billahi, demi Allah, tidak ada satupun orang JMS ini yang memberikan masukan bisikan untuk saya tentang apa yang mesti saya sampaikan. Dan saya memang ustaz yang tidak bisa dibisik-bisiki. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Enggak ada orang bisa bisiki saya. Dan saya memang tidak bisa dipesan, Ustaz tolong nanti kalau ceramah tentang ini, nggak bisa. Kenapa? Ya nggak bisa aja. Pernah saya dipesan sama ketua masjid, Ustaz Somad, nanti tolong di masjid sampaikan ceramah tentang orang yang sudah berwakaf ke masjid tidak bisa diminta lagi uangnya. Kenapa gitu Pak? Ada jamaah kita yang udah ngasih 300 juta dimintanya balik. Oh, saya gas lah. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah nyumbang ke masjid diminta lagi seperti anjing yang menjilat muntahnya, haram hukumnya. Sudah saya tausiah, kata Pak Ketua Masjid, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir itu nggak datang. Maka saya tak mau sindir menyindir. Jadi jangan nanti bapak ibu yang kebetulan suka ngutang, lalu dia, ini jangan-jangan ada bisikan dari panitia. Nggak ada. Panitia tidak bisa intervensi ceramah Ustaz Somad.
Ini saya jelaskan untuk apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kunci dengan pengajian Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Cerita tentang sholat, yang nggak sholat tersinggung. Cerita tentang utang, yang nggak mau bayar utang tersinggung. Jangan tersinggung. Kenapa? Karena beberapa orang dengar ceramah saya tersinggung, pas pulang meninggal. Ibu ada tersinggung? Takut mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemanan, persahabatan kita itu tetap terjaga insya Allah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini mesti ada persatuannya, persatuan pegawai. Tujuannya untuk apa? Saling menasehati, mungkin dalam keadaan rumah tangganya, mungkin gajinya, mungkin. Jangan malu minta nasihat Ustadz datang. Ustadz, tolong nasihati suami saya Pak Ustadz, saya udah tak mempan lagi. Dia udah tak peduli lagi sama saya Pak Ustadz. Lalu apa yang ditengoknya? Game online. Dari pagi sampai malam kalau libur di rumah, hari Ahad gak kerja di kantor, menembak musuh yang tak mati-mati. Pas saya larang Pak Ustadz, bang, sholat lah bang, saya pula ditembaknya Pak Ustadz. Nanti didudukkan sama Ustadz, undang Ustadz Harun Hasib, undang Ustadz guru-guru kita. Nanti bapak sama ibu akan didudukkan, duduk. Judulnya mau dibawa kemana hubungan ini? Insya Allah kalau dia masih waras dia akan dengar. Yang jadi masalah rupanya dia udah kerasukan game online, Ustadz tuh pula ditembaknya. Ya Allah, suami-suami yang terjerat pinjol, yang terjerat game online, yang terjerat chat online, yang terjerat cewek online, mudah-mudahan diluruskan hatinya dalam akidah iman dan Islam insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya yang ke dari tadi 4 terus nih. Yang keempat, yang pertama salam, yang kedua kasih hadiah. Kalau nggak bisa hadiah makan, kalau nggak bisa senyum, kalau nggak bisa senyum mati aja. Yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, kalau dia sakit jenguk, tengok. Kalau dia sakit, apa yang bisa kami bawa Pak Ustadz? Orang sakit jangan bawakan jeruk. Mana ada orang sakit makan jeruk? Habis dimakan orang sehat. Jadi apa yang kami bawa Pak Ustadz? Ya bawakanlah jarum impus dari JMS. Bawakan jarum cuci darah. Itulah enaknya ibu-ibu yang kerja di JMS ini. Kalau suaminya macam-macam, yang tak pulang-pulang, dia tak perlu marah-marah, tak perlu merepet. Ibu-ibu tempat lain, apanya abang ini nanti kalau abang sakit, macam mana nanti kalau abang? Kalau dia dari JMS cukup, bang, ini alat cuci darah. Bang, ini namanya impus bang. Jadi abang macam-macam, malam ku cucu. Mudah-mudahan suami ibu baik-baik semua. Mana mungkin istrinya berjilbab baik-baik kalau suaminya tak baik? Mana mungkin diizinkan ya? Bang, izinkan aku pakai jilbab ya. Aku nggak setuju kau pakai jilbab. Muka kau nanti nampak macam nenek-nenek tua. Aku mau kau tetap bergerabang, rambut macam mak lampir. Aku mau rambut kau dicat warna 3 merah, kuning, kelabu. Aku mau tangan kau kutek hitam macam nyiblorong sundel bolong. Tapi karena suaminya baik, bang, nanti sore aku ada pengajian bang di JMS. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad.
pergi dengarkan sana. Abang nanti datang? Enggak, karena tertutup. Kan betul itu. Spesial internal karyawan PT JMS, laki pun tak boleh datang. Nah, yang keempat, kalau ada yang sakit dijenguk. Saya dalam sebulan saya khususkan waktu untuk menjenguk teman, kawan, sahabat yang sakit. Saya tengok, datang saya menengok, tengok, saya doakan. Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama, ya hayyu ya qayyum. Tapi Pak Ustaz, saya tak bisa bahasa Arab. Tak usah kuat-kuat, pelan-pelan aja. Yang kuat-kuat, kalau kuat ketahuan kali kita tak bisa baca, tak ingat doanya.